Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Kapan nih giliran si Mulyono memberikan ceramah di UGM? Kemarin Pak Ganjar sudah, Pak Anies sudah memberikan ceramah di UGM. Nah ini si mantan presiden 2 periode ini katanya kan alumni UGM, tapi kapan ya gilirannya dia memberikan ceramah di sana? Apakah ini membuktikan bahwasannya memang dia ijazah palsu di sana ya? Aduh, agak lain ini. Nah, yang paling parah lagi nih, katanya si Mulyono ini dia tidak tahu ada korupsi di Pertamina. Terus 10 tahun itu ngapain aja Pak? Yang mulia Mulyono Raja Jawa. Masa nggak ada, nggak ditahu gitu? Aduh, nggak logis banget ya guys ya. Andai kata dia tahu, dia sudah gebukin sendiri anjay. Astagfirullah. Nah, kemudian ada yang dibongkar dari Ibu Koni. Katanya ini Pak Prabowo pernah mengatakan di depan petinggi-petinggi Singapura bahwa dia hanya memimpin 3 tahun. Selebihnya tuh sisanya 2 tahun. Berarti kan 2 tahun. Berarti itu diberikan sama Pak Gibran plus 2 periode atau 10 tahun. Ngeri. Oke bosku, mari kita simak videonya. Kamu harus sabar. Yang ketiga cewek lagi. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ganjar nih. Puan Jasmine Maharani Merikuri dari. Waduh. Ini kayaknya saya kenal ini. Wow, bukan Puan Maharani, Bang. Yang itu Pak, yang Iya, Nah, nggak usah iya. ngegas, tenang. Panggilannya Puan. Jasmine Pak. Hah? Jasmine. Oke. Bukan Dari- Puan Maharani ya. Dari Ketua. Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Hubungan Internasional. Sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan saya out of topic dari public lecture Bapak malam ini. Boleh. Gak apa-apa. Jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, Lah saya sudah kalah gimana? Ini kalah saya aja lobet. Kalahnya lobet 16%. Oke, nggak apa-apa, Jasmine. jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi fokus Bapak di bidang pertahanan untuk negara ini? Lalu yang kedua, saya titip salam untuk Mas Alam karena saya fans beratnya. Dan yang terakhir Pak, kalau Bapak berkenan setelah public lecture ini saya izin minta foto dengan Bapak, namun jika Bapak tidak berkenan tidak apa-apa. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pribadional. Pribadional. Kelas 10. Kelas. Ini ceramah Pak Anies. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryama Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik? Tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Wah, top betul Anda ini.
Oke, makasih Mariam. Kelas berapa Mariam? Kelas 10. Kelas. Anda Mariam dari Magelang. Iya, Naik apa ke sini? saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor. Iya, Pak. Di boncengan naik motor. Iya, Dari Magelang. iya, Khusus untuk hadir di sini. iya. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir dari Mariam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Mariam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Kita ingat-ingat lagi ya menteri-menteri yang dipecat Mulyono. Rahmat Gobel dipecat Bangsat Mulyono karena banyak mafia beras dibasmi. Sudirman Said dipecat karena mengungkap kasus Papa minta saham. Jenderal Gatot Nurmantio dipecat dari Panglima TNI sebelum masa jabatannya berakhir karena mengungkap penyelundupan 5.000 pucuk senjata ilegal. Lalu ada Anies Baswedan dipecat bajingan Mulyono karena akan menyelidiki ijazah palsu aparatur negara yang sudah pasti si bangke Mulyono pun akan terkena dampak, ya karena terindikasi ijazahnya bodong alias palsu. Rizal Ramli dipecat karena terlalu berani mengganggu cukong reklamasi. Said Didu dipecat karena selidiki kasus migas. Susi Pujiastuti dipecat bandit Mulyono karena sangat garang menenggelamkan kapal-kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan Republik Indonesia. Mulyono itu memang benar-benar bajingan akut. Itulah bobot presiden bekas yang bengis dan biadab sama bangsanya sendiri. Makanya jangan sekali-kali tertipu sama sosok macam Mulyono lagi. Ya, itu kalau saya tahu, saya sendiri yang akan gigit. Kalau ada kecurigaan, sudah dikebuk dari dulu. Itu kan soal manajemen. Nah, di situ kan ada dirut, ada direksi, ada komisaris. Itu kan soal manajemen pengawasan. Ya, ini fungsi pengawasan. Ya, ada manajemen kontrol. Kalau dari dulu ada kecurigaan, sudah saya kebuk. Lebih logis Mulyono yang ini guys, yang KW. Aduh men, kayaknya lebaran tahun ini gue gagal men. Mudik pakai sepeda bareng keluarga gue men. Kemarin gue ditelepon sama idola gue, lo kan tahu gue pendukung garis keras Pak Jokowi, ya kan? Soal Kampung Bayam men, Pak Jokowi bilang telepon nih, Tom, lo serang tuh Mas Pram, tagih janjinya, jangan dibohong lagi tuh, serang, pokoknya yang deket-deket sama Pak Anies serang. Nih Mas Pram orang PDIP nih, serang aja lah Tom, ya kan? Kenapa Pak? Lo tagih janji Kampung Bayam tuh, dia janji lagi itu. 1 bulan dia ngejabat, diselesain tuh Kampung Bayam. Saya akan datang, urusan Kampung Bayam, kalau saya diberi amanah, nggak lebih dari 1 bulan akan saya selesaikan. Nah, bener gak? Amsyong ngomong. Usahakan rumah itu. Kalau sampai jadi Viti tuh kemarin naik
Gue dapat sepeda tandeman, men. Kalau dulu waktu gue kecil tahun 90 tahun 80-an, men. Kalau mau dapetin kayak gitu mesti beli ciklet, permen ciklet. Itu ada undiannya, men. Nanti kita menang, masukin undian, kita kirim ke pabrik ciklet. Ntar dapet. Cuman dulu masih baris 2, men. Sama yang bonceng 1, 3 orang berarti. Ini ada yang 10. Pak Jokowi bilang, kasih lu 10, Tom. Yang beres 10, kalau butuh yang baris 20 deh. Kalau gue rame-rame sama keluarga, sama tetangga-tetangga lu pulang kampung katanya. Batal, men. Susah, men, kadang-kadang, men. Tapi memang betul. Kayaknya pendukung-pendukungnya Mas Pram, pendukung-pendukungnya Pak Anies kemarin di Pilkada DKI itu, ya, ada seneng nih. Cuman gua aja yang pusing nih, pasti gua dibully, men, di komal-komal, men, di room-room TikTok yang debat-debat politik. Iya, gimana enggak? Mas Pram tunain janjinya, men. Ya, kalah cepet gue, men. Harusnya, sudahlah, bodoh lah. Ntar ruang yang berikutnya ntar gue lihat dulu aja janji-janji Mas Pram pokoknya. Iya gak? Nih, pokoknya, bodoh lah. Capek gue mikirin nih, kayak begini nih. Gagal gue dapat sepeda gara-gara Mas Pram. Men, ntar lanjut lagi, men. Apakah yakin itu RON 92? Jawabannya kayak gini. Assalamualaikum besti-besti Luflu Indonesia kesayangan aku. Jumpa lagi di Viral for Justice. Dan aku lagi sama bestiku. Ini sedang hashtag kita Setuntas Mafia BBM. BBM. Seperti biasa. Harus kita lihat itu turun lapangan ya. Ke lapangan. Kita lihat dulu ke Bagaimana situasi lapangan. dan kondisi di lapangan pasca gempa bumi yang begitu besar. Tsunami mafia. Tsunami rampok BBM. Yuk kita turun, kita lagi mau cek di SPBU langsung. Besti, gaskan. Aku lagi di SPBU. Pak siapa namanya? Saya Sadri. Pak Sadri, oke. Dari Patra Niaga ya? Tadi ada yang menarik, Besti, ketika aku bertanya kepada si pembeli, apakah yakin itu RON 92? Jawabannya kayak gini. Ya kalau urusan itu berdoa aja, Bu. Semoga bener. Masya Allah, kurang baik apanya rakyat Indonesia. Lihat aja kualitas BBM yang dia beli dari hasil upah keringat kerjanya, itu dia serahkan kepada doa. Ini antara sangat berkeyakinan teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ekspresi dari keputusasaan rakyat kita. Makanya yang punya wewenang amanah. Jangan dipikir ini cuman harga BBM naik turun lalu kualitas warna biru dan hijau. Bukan. Lu kira balonku ada 5? Santai-santai, Mbak, santai. Ya, ini si Pupu Papa lagi belusukan tinjau banjir. Rumahnya di dalam. Masuk banjir. Ya. Mengunjungi lokasi. Banjir bertanya pada warga air masuk rumah atau tidak. Ya jelas masuk lah, Pak, ya namanya juga banjir. Masuk ya. Oh, Bu, rumahnya ini masuk. Ya kalau gini mah kita nyawa pres juga bisa. Nanya doang. Ini jelas-jelas banjir nih, lokasi banjir nih, ditanya masuk nggak airnya. Aduh. Coba para pencinta ternaknya nih, coba jelaskan gimana nih. Terjerat mimpi yang indah, lelah. Ini nih momen-momen dimana wapres andalan kalian nih dicuekin nih. Pernah Masuk nggak kita airnya, masuk nggak? Ya jelas. sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati. Sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati. Sampai saat
kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, Memangnya soal belusukan gak ada yang kalah ini keluarga. Tuh, mama ini. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Kemarin bapak ada itu bersih-bersih dulu ya. Tapi ada waktu pengungsian bareng doni semua. Ada kasus ya. Dikasih bos. Malas. Dikasih bos. Emak-emak yang ada dalam video itu tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil gak mau, gak noleh. Ini kamera di mana-mana loh, kasihan diri ini. Ya meskipun saya juga nggak tahu pasti karena videonya ini sangat singkat sekali, nggak tahu ini karena apa atau atas dasar apa atau setelahnya terjadi diskusi atau enggak, ujungnya seperti apa saya juga nggak ngerti. Tapi saya melihat bahwa ketika video ini beredar sangat luas sekali, itu menunjukkan bahwa memang ini situasi yang sangat spontan, tidak ada rekayasa atau settingan gitu. Karena biasanya kalau pejabat-pejabat kita datang ke pasar atau belusukan atau datang ke korban banjir, itu kan kadang ada beberapa orang yang memang dikondisikan atau memang pendukungnya atau memang mungkin keluarga dari stafnya dan sebagainya, sehingga muncullah foto-foto yang bagus atau adegan-adegan yang menarik. Tapi kemarin ketika datang nampaknya ini ada yang kelepasan gitu. Mbak-mbak ini nggak dikondisikan ini. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, ini yang menarik. Beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Pak Jokowi tak curiga ada korupsi di Pertamina. Kalau ada, sudah digebuk. Dasmu. Pak Jokowi ini mimpin Indonesia jadi presiden berapa bulan ya, netizen? Cuma 1 minggu bang, 1 minggu. Berapa tahun? Oh, 10 tahun ya, 2 periode. Masa kasus seperti ini Pak Jokowi dari dulu nggak tahu? Pak Jokowi ini nggak tahu apa, pura-pura nggak tahu, atau memang dapat? Aduh Pak Jokowi, kok bisa Bapak ini nggak tahu? Gimana anak buahnya nggak ada yang laporan? Katanya punya BIN, masa nggak tahu ada informasi-informasi aneh-aneh seperti itu? Ya udahlah, nggak mau komentar banyak-banyak, takut ada tukang bakso, biar netizen aja yang komen. Pertamina mana berani ngoplos sampai 1.000 triliun tanpa seizin presiden? Orang yang sudah biasa berbohong, kalau tidak berbohong malah nggak normal. Serem. Bapak aja penyokong utama nepotisme, masa nggak berani gabuki? Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, nggak ketemu. Prabowo 4 bulan aja langsung heboh. Heboh. Gedabrus. Ingat rumus kebalikannya. Sen kanan, belok kiri. Wow, kabarnya para tersangka bilang ada yang nyuruh. Kira-kira siapa yang nyuruh ya? Ya Allah, puasa saya mau diam saja. Sebenarnya saya mau diam karena saya puasa. Tapi kalau nggak dikontenin, nggak disuarakan, nggak ada masyarakat yang tahu kalau Pak Jokowi ternyata nggak tahu dari dulu kalau ada korupsi di Pertamina. Ya Allah.
Ya Allah, Mbak Jokowi sekelas presiden nggak tahu. Apalagi menterinya, apalagi di bawahnya nggak ada yang tahu. Ya Allah, gimana negeriku ini? Sahabat netizen, mulut netizen, coba komen apa komentar kalian tentang berita ini. Serem, hati-hati dulu. Takut ada pas pampres. Saya lihat 2 video yang luar biasa. Mungkin ini hasil retret. Pembekalan 1 minggu lebih Kemendagri kepada kepala daerah ya. Satu video memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobi, datang mau sertijab dengan wali kota baru. Sudah tiba di kantor wali kota lalu kembali. Ya, rumor yang beredar, yang bersangkutan tidak disambut lalu kemudian merasa tidak dihargai dan pulang. Ini namanya post power syndrome. Padahal masih punya kekuasaan sebagai gubernur ya. Itu artinya selama jadi wali kota di situ tidak meninggalkan kesan yang baik. Sehingga pejabat-pejabat teras di kota Medan saja itu merasa tidak merasa kehilangan. Sehingga Anda kembali ke situ pun acuh tak acuh menjadi sikap dan pilihan mereka untuk menyambut Anda. Itu harus koreksi diri ya. Jangan ngambek. Jadi pejabat publik itu tergantung tingkah Anda, tergantung kebijakan Anda, membuat rakyat mengenang Anda. Kalau Anda baik, insya Allah sampai kapanpun rakyat akan mengenang Anda. Ya. Yang satu video lagi, banjir di kota Bekasi yang sampai luar biasa, kita prihatin semua ya. Dari tahun ke tahun urusannya ini tidak pernah beres. Ya. Saya juga bingung ya, pemerintah dari waktu ke waktu nggak pernah beres tuh ngurusin banjir tuh. Tapi yang menariknya adalah video yang viral itu. Wali kota Bekasi nginap di Hotel Horizon, yang hotel mewah di Bekasi. Dan itu di post. Aduh, ini hasil didikan retret ya. Bu Wali, ya, kalau nginap di situ, kasih tahu ajudan protokolnya segala macam, nggak usah lah, expose. Mau pakai duit sendiri, kayak pakai duit siapa, ya? Anda menyandang jabatan sebagai wali kota, pemimpin rakyat. Bagaimana mungkin Anda tinggal di tempat yang enak, lalu sebagian di antara Anda nggak bisa tidur, karena tempat tidurnya hanyut, ya, makan nggak enak, rumah tinggalnya nggak basah kuyup semua, terendam banjir barangnya segala macam, lalu Anda enak tidur. Mungkin ada bayi dan lain-lain. Anda harus pikirkan, kalau perlu Anda tidur di tenda, ya, cari tempat yang bagus, bangun tenda, dan Anda tidur di situ, rakyat tidur di situ, Pak. Itu pemimpin, Pak. Jangan-jangan orientasi retret kemarin, didikannya semua pejabat jadi elit ya, biar semakin kelihatan gagah gitu ya, bermewah-mewah gitu. Capek kita lihatnya gitu-gitu, ya. Udahlah, yang posting di media sosial tuh yang baik-baik aja lah. Jangan bikin rakyat nek. POV, Pak Ahok jadi netizen plus 62. Indonesia gelap, hutannya digundulin, lautnya dipagerin. Makanya gue sekarang paham kenapa bapak gue kasih gue nama Basuki Cahaya Purnama. Karena untuk siap-siap nerangin Indonesia yang gelap. Dan akhirnya, para kekesalan para pengguna Pertamax terbayarkan. Karena 2 di antara 7 tersangka disuruh minum BBM oplosan Pertalit dan Pertamax. Waduh, ini lebih bahaya nih. Disuruh minum. Udah minum kagak mati. Jangan-jangan oplosannya sirup dijual loh. Nah. Lebih kacau lagi. Mulai nih para ternak Mulyono, kaum 58% dan buzzer-buzzer begonya melakukan framing atau penggiringan opini mengenai si Fufu Papa, Bang Dul dan juga Mas Pram pada saat meninjau situasi dan kondisi banjir Jakarta. Mereka memframing seolah-olah bahwa si Fufu Papa ini turun langsung ke warga Jakarta dengan berjalan kaki. Sementara Bang Dul menggunakan perahu karet dan Mas Pram menggunakan helikopter. Mereka memframing bahwa Mas Pram, Bang Dul itu tidak memiliki rasa empati dan kepedulian. Sementara si Fufu Papa karena turun langsung berjalan kaki dianggap itulah sebagai bentuk rasa empati dan peduli. Bego lu pada semua. Nih gue jelasin biar pada paham. Si Fufu Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi warga Jakarta di saat banjir sudah surut. Sementara Bang Dul turun ke lokasi banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya dia menggunakan perahu karet. Gue yakin tuh jika benar si Fufu Papa turun pada saat lagi banjir, dia nggak mungkin juga jalan kaki, pasti juga naik perahu karet.
Sementara, kenapa Mas Pram menggunakan helikopter? Nah, disinilah rakyat harus cerdas, khususnya warga Jakarta. Ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang solid antara Mas Pram, Bang Dul. Mas Pram sebagai gubernur, karena dia hanya manusia biasa, bukan Naruto yang memiliki jurus 1000 bayangan, bisa mengecek kondisi Jakarta dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu sesingkat mungkin. Makanya dia meninjau situasi dan kondisi kota Jakarta dengan menggunakan helikopter. Mana wilayah-wilayah yang sangat rawan terdampak banjir. Dari situlah dia langsung memerintahkan, ketika di atas helikopter, dia memerintahkan Bang Dul untuk turun. Ini loh titik-titik yang harus lu turunin, yang harus lu datengin, Dul. Ini titik-titiknya. Makanya Bang Dul bisa datang di saat banjir terjadi. Balik lagi sebenarnya yang melakukan pencitraan siapa? Kalau emang si Pupu Papa memiliki rasa empati dan kepedulian, harusnya dia datang, dia turun di saat lagi banjir besar. Mau naik apa kek? Ini udah banjir surut, pantesan ya. Ada emak-emak yang komplain, yang bilang males-males adum. Nah, buat buzzer-buzzer bego, makanya jangan cuman modal bacot, pakai otak lu. Bisa gue counter juga kan? Makanya ya, otak itu di kepala, bukan digorong-gorong, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Gerbang PSI di Kementerian Kehutanan tegak lurus dengan menunjukkan adanya organisasi baru di Kementerian Kehutanan. Sudahlah, kaulah yang di puasa antara semua. Anggota struktur itu berasal dari partai tertentu. Anda tahu? Benar itu, yaitu anggota Partai Solidaritas Indonesia atau yang disingkat dengan PSI. Ya, gerbong ini atau organisasi ini adalah organisasi baru yang dibentuk ya untuk melengkapi tentu saja kerja-kerja di Kementerian Kehutanan, tetapi ya beberapa anggotanya atau mungkin ada sekitar 10 dari struktur itu berangkat dari partai yang sama yaitu PSI. Dan di bawah dari salinan itu juga dijelaskan gaji mereka lumayan, rata-rata antara 20 sampai 50 juta. Efisiensi kalau dibandingkan dengan gaji yang misalnya 100 juta, 200 juta. Tapi ya lumayan menengah lah kalau dibandingkan dengan gaji orang yang 10 juta ke bawah dan sebagainya. Apakah ini mengejutkan? Ya, bagi saya sih tidak. Kenapa? Karena sejak PSI mendeklarasikan dukungan mereka kepada Gibran dan mengangkat Kaisang sebagai ketua umum partai politik ini, maka sejak saat itu mereka sebetulnya mendeklarasikan sangat terbuka kepada praktek nepotisme dan dinasti politik. Dan ini tentu saja tidak jauh dari ajaran, laku, dan pilihan politik orang yang mereka sebut sebagai kepadanya mereka tegak lurus, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi kita tahu adalah presiden yang dengan sangat terbuka memproklamasikan praktek dinasti politik dan nepotisme politik di dalam struktur kekuasaannya. Anaknya jadi wakil presiden, sebelum itu wali kota, menantunya sebagai wali kota, sekarang jadi gubernur, dan anaknya yang lain jadi ketua umum PSI. Jadi tidak terlalu mengherankan kalau kemudian PSI mencontoh perilaku dari sang idola mereka yaitu Pak Jokowi, persis seperti bak pepatah orang kita mengatakan buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Kurang lebih begitulah kira-kira ya. Tetapi rekan-rekan sekalian, praktek yang seperti ini sebenarnya bukan praktek yang terlihat jarang. Bahkan sebaliknya, di era kepemimpinan Pak Prabowo ini, praktek nepotisme politik makin merajalela. Nepotisme politik ini kita lihat dari dalam dua bentuk. Satu, nepotisme berdasarkan gerbong atau nepotisme gerbong. Yang satu lagi nepotisme bersifat keluarga. Nah, nepotisme gerbong seperti yang dipraktekkan oleh PSI sekarang ini. Dia membawa gerbong partainya masuk ke dalam institusi tertentu di dalam kementerian. Di luar itu kita mungkin mendengar juga ada di sekitar Menteri Koperasi begitu ya, dan di kementerian-kementerian yang lain yang boleh jadi ya terjadi penarikan gerbong dari salah satu kekuatan masuk ke dalamnya. Di luar itu kita juga mendengar misalnya 2.500 jabatan-jabatan sipil diisi oleh militer. Nah, itu artinya gerbong militer masuk gitu ya. Bahkan di Kementerian Menteri Dalam Negeri, yaitu kementerian simbol dari penguasaan sipil atas pemerintahan, juga diduduki oleh 3 jenderal kepolisian. Menterinya sendiri, sekjen, dan juga irjen dari Kementerian Dalam Negeri keseluruhannya merupakan jenderal yang berasal dari kepolisian gitu. Nah, selain gerbong ya, nepotisme gerbong gitu ya, ada juga nepotisme berdasarkan kekerabatan.
Kita mendengar misalnya ya adiknya Menhan sekarang duduk menjadi salah satu elit di BUMN, ya. Lalu adiknya Menteri Lingkungan Hidup diangkat menjadi staf ahli di departemen yang sama, gitu kan. Jadi ini semua praktek-praktek yang kelihatan makin lazim terjadi di era Pak Prabowo, yang Pak Prabowo-nya sendiri tentu saja memperlihatkan itu. Selain adiknya yang duduk di jabatan tertentu di pemerintahannya, juga ponakan-ponakannya juga mendapatkan posisi yang cukup ya mentereng lah ya di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo sendiri. Jadi nepotisme dinasti politik makin terlihat dominan di era kepemimpinan Pak Prabowo ini. Lalu apa yang didapatkan oleh masyarakat yang lainnya? Nah ini dia tuh. Ya kemungkinan besar tinggal ampasnya. Sekalipun begitu tidak perlu terlalu bersedih hati, tinggal jogetin saja. Yang penting oke gas, oke gas, oke gas. Yang penting oke gas, oke gas, oke gas. Oke bosku, jadi memang sangat aneh ya ketika si Mulyono ini selama 10 tahun menjabat jadi presiden, ia bahkan tak curiga sedikit pun bahwa ada kasus korupsi di Pertamina. Beberapa komentar netizen tadi ya pasti curiga lagi nih loh. Semua itu kata tersangka nih katanya nih, atas instruksi. Apalagi seperti di video sebelumnya tuh yang saya sajikan, mantan dirut Pertamina tuh yang perempuan mengatakan itu semua dilakukan atas instruksi presiden, ya kan? Jadi mana mungkinlah dia tidak tahu. Cobalah kalian para ternak yang koplaknya unlimited, sebelum hari kiamat datang maka bertobatlah. Cobalah diluruskan otaknya tuh, kasihan kalian ini. Sudah jelas-jelas penipu tuh majikanmu, membohong masih kau percaya. Astagfirullah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.